Enggak sih, kalau dari jenis tanaman ficus itu adalah beringin misalnya. Umum itu ya? Umum, tapi Ya, kan pembentukan beringin yang seperti apa, atau misal santiki yang seperti apa, itu kan beda-beda. Jadi ketuaannya seperti apa gitu ya. Nah, disitulah nilai bonsai. Kebahagiaan itu nggak melulu soal bicara cuan. Ya. Cuan banyak kalau kita sakit dan lain-lain ya percuma. Cuan banyak kalau memporak-porandakan kehidupan rumah tangga kita juga percuma. Ya. Jadi alangkah bijak, nggak muluk-muluk ya. Saya hanya pingin punya rumah halaman belakangnya ya luas. Yeay! Selamat malam, ketemu lagi di podcast ini. Dan selamat malam juga. Malam ini ada spesial narsum Pak Hendy. Oke, kesannya tua sekali. Oh iya, Abang Hendy. Bukan juga. Apa ya, panggil saya kakek. Sugiono. Oke, selamat datang Pak. Iya, saya datang ke sini selamat. Ya. Oke, apa kabar baik? Agak nggak baik sih sebenarnya. Rada-rada sumeng. Sumeng, ya, cuma dapat teh, tawar, mantap. kopi, jajan belum. Nanti karena jajan mengganggu di gambar, gitu ya? Ruwet gitu ya. Jadi viewers akan lebih tertarik melihat jajan daripada kita. Kemarin kita sudah mensurvei itu. Oh gitu ya. Dari 100 orang, full 100 orang nggak suka. Jadi mendingan jajan kita pinggirin. Kesibukan ini apa Pak? Terakhir lagi sibuk apa ini? Aktivitas sih cukup tidak menyita waktu. Santai. Ngapain? Karena ada di bidang broadcaster ya. Oh penyiar Pak? Hah? Jadi penyiar? Saya ada di dunia radio, kemudian di samping itu ya karena saya suka dengan bonsai, saya juga bikin konten. Kaosnya Bonsai Kita Indonesia. Nah, bonsai kita Indonesia, ya. Kenapa bonsai kita Indonesia? Karena kita orang Indonesia. Oh iya ya? Saya nggak kepikiran loh Pak. Saya pikir itu namanya asal ambil aja gitu. Enggak ya? Filosofinya banyak sekali. Dalam sekali dalam ya. sekali. Mau lihat? Jangan Pak. Nah, ya udah. Bapak nggak pakai BH soalnya. 32. Iya 32. Aduh. Bonsai Kita Indonesia. Bonsai kita Indonesia. Kebetulan. Berarti Anda tergabung secara resmi atau tidak sih? Ini kan partisipan aja. Jadi Bonsai Kita Indonesia itu saya bikin untuk menjembatani kan ada subscriber ya. Kita bilang karena saya punya channel. Oh ini bentukan Anda? Bentukan saya. Wow. Bonsai Kita Indonesia itu adalah subscriber saya karena saya juga jualan. Enggak. Berarti sebelum Anda bikin Bonsai Kita Indonesia belum ada komunitas bonsai? Ada komunitas kan banyak namanya ya. Ada Bonsai Indonesia. Kemudian kalau secara legal itu ada PPBI. Persatuan Penggemar Bonsai Seluruh Indonesia. PBS. Itu secara nasional? Yang resmi itu ya? Resmi itu. Kemudian ada beberapa komunitas-komunitas. Nah kebetulan saya membuat komunitas bonsai ya. Jadi komunitas apa ya? Kalau di fan radio kan ada ya. Gitu. Penggemar radio kan ada fan radio. Nah ini orang sombong ya. Fan saya yang menyukai channel saya bikinkan Bonsai Kita Indonesia dan kemudian saya bikinkan juga grup WA. Wow. Tujuannya apa? Nah ini konon kata Mario Teguh. Kita kan harus memanfaatkan situasi kondisi. Kalau kita mau mendapatkan sesuatu, ya itu manfaatkan saja. Nah, komunitas itu kan luas. Komunitas. Nah, ketika kita main komunitas, pasti butuh sesuatu dong mereka. Nah, kita kasihkan pembelajaran, edukasinya lewat belajar bonsai. Kontennya tentang belajar bonsai. Ya. Di situ saya bisa masuk untuk jualan kaos, jualan peralatan bonsai. Oh ini cuannya banyak banget ini. Jualan bonsainya dan lain-lain. Itu Jack. Berarti bonsai yang di rumah itu juga dijual? Kalau bonsai di rumah enggak dijual. Maklar aja berarti? Mengantarkan sebagai perantara gitu ya?
kalau ada pengoleksi dan yang minat gitu, Anda bisa mengantarkan gitu boleh, ya? Boleh seperti itu bisa. Ya? Karena kan banyak sekali teman-teman bonsai seperti itu. Dan biasanya mereka WA kok, bener kok. Cari, minta dicarikan bahan-bahan bonsai apa, gitu kan. Bonsai itu rata-rata kan? Ya, pembonsai itu rata-rata bukan pembohong gitu ya. Oke. Pembonsai bukan pembonsai, pebonsai kan? Nah, pebonsai. Bukan pem ya. Itu kalangan 40 tahun ke atas atau ada yang ke bawah? Alhamdulillah ya sudah mulai memasuki anak-anak muda sekarang. Makanya kita akan selalu meracuni anak-anak muda sekarang. Usia berapa yang termuda? Yang termuda itu ada 17 tahun itu sudah mulai main. Padahal umur 17 tahun saya ngapain gitu ya. Jangka panjang, investasi jangka panjang itu bonsai. Jadi bonsai itu adalah seni yang tidak pernah selesai. Ya, kalau kita bikin ini kan sudah selesai, ruang santai sudah, kaos sudah selesai kelar ya. Bonsai bertahun-tahun apa ya? Bukan bertahun-tahun, dia nggak akan pernah selesai karena hidup. Anda bayangkan beli ya, beli bonsai bagus, didiemin, jelek karena harus tumbuh, tumbuh ya. Jadi harus pangkas lagi, harus selalu seperti itu. Dirawat, dijaga gitu ya, bentuknya dan gitu kan. Jadi seni yang tidak pernah usai itu adalah bonsai. Ini bonsai, oke. Dan itu apa? Berarti itu tergabung dari yang amatir, yang tadinya penggemar, yang benar-benar koleksi, semuanya gabung jadi satu di situ, Pak? Ada. Jadi pemain-pemain di bonsai itu cari cuannya cukup gampang, ya. Satu, misal pembibitan. Dua, kemudian budidaya. Tiga, bisa jadi cari di alam ya, karena bahan bonsai kan di alam juga banyak. Bahan-bahannya ya, dongkelan. Kemudian di sana ada kolektor gitu ya. Kalau kolektor murni kan nggak mau dijual, tapi kolektor itu ya dijual, dia beli. Saya mengumpulkan, saya perbaiki, saya maintenance, saya jual gitu ya. Di mereka, wah saya beli misal ya, pas 100.000 dibikin ya, diberesin, dibagusin ya, dibentuk. Nah, jadi berkali-kali lipat. Itu banyak. Bonsai paling mahal yang pernah Bapak temuin? Kemarin ketika saya di Jakarta, IBC, Indonesia Bonsai Competition, ya, itu ada yang sudah ditawar katanya itu ya, 3M, tapi belum dilepas. Gitu ya. Ada fotonya? Wah, kebetulan nggak tak foto ya. Harusnya difoto, Pak. Nanti kasih saya, nanti insertnya masuk wah, gitu. Ya. Insertnya masuk gitu loh. Ini loh, cong gitu. Dan itu nggak dikasih karena iya kolektor murni itu ngapain? Tapi gitu itu bendanya nggak di situ? Ada. Di display, dan dibebaskan. Ini tawaran tertinggi udah nyampe 3M gitu. Ya, ada yang nawar tapi nggak dikasih segitu. Gila. Nah ini main bonsai. Cinta berarti itu ya? Kenapa sampai menyentuh harga 3M? Atau karena? Kalau sudah main kayak gitu kan gengsi. Oh gengsi, Pak. Gengsi, bukan karena gitu. itu apa maksudnya? Itu tanaman sudah langka gitu enggak? Enggak sih, kalau dari jenis tanaman ficus itu adalah beringin misalnya. Umum itu ya? Umum, tapi kan pembentukan beringin yang seperti apa atau misal santigi yang seperti apa itu kan beda-beda. Jadi ketuaannya seperti apa gitu ya. Nah, disitulah nilai bonsai. Berarti satu bonsai, satu produk nih misalkan ini. Saya bisa memberi nilai yang beda dengan nilai yang diberikan oleh Bapak? Bisa jadi seperti itu. Tapi kan ada standar itu kan, makanya itu ada kontes. Kontes itu adalah standarnya ya. Berarti itu sering menang kontes, Pak? Nggak harus menang kontes sebenarnya ya, nggak harus menang kontes. Gini lah, ada sebuah keris ya, Keris menurut kita mungkin bagi orang awam nggak bagus nggak apa, gitu ya, liukan seperti itu. Tapi mungkin bagi orang yang butuh, wah ini seneng gitu ya. Harga berapapun dibeli kan, disikat gitu kan. Nah, bonsai juga sudah seperti itu. Berarti udah. Kalau mungkin orang yang suka bonsai, lah ini kan nggak begitu lah itu ya. Tapi itu tadi. Karena cinta, senang kolektor juga ya. Iya. Ini berarti udah berapa tahun, Pak? Anda main di bonsai sama seluk-beluknya udah berapa? 3 tahun, 5 tahun? Segitu. Sebenarnya dari dulu ya. Dari waktu saya SMP SMA itu sudah mulai main bonsai. Nah, pada zaman dahulu itu kalau saya beli buku, dulu kan belum ada internet ya.
kalau saya beli buku-buku bonsai itu ke Semarang dulu. Itu masih ingat. Cari di sana. Nah, masih ingat. Pengarangnya adalah Bapak Budi Sulistyo. Dan sekarang Bapak Budi Sulistyo menjadi teman saya. Wow. Jadi akhirnya ketemu penulis aslinya ya? Penulis aslinya dan dia memang legend ya, master bonsai. Master bonsai. Kalau master berarti sekarang usianya berapa dia? 60 70? Sudah mungkin 70-an. Segitu, ya, Pak? antara 60 70, tapi masih sehat Pak Budi Sulistyo. Halo Pak Budi. Halo Pak Budi. Siap Pak Budi. Nanti kesini ya Pak. Pak Budi temannya Bapak Rusmin Kusen ya, baru tahu. Luar biasa dari Magelang. Juga ya. Gampang akhirnya ketemu gitu kan. Oke, Pak saya Budi. Ini yang belum kenal ya. Ya nanti saya dikenalin ya Pak ya. Nanti kesini ya Pak ya. Jadi waktu itu terus saya belajar dan dulu itu belum dikenal kawat ya. Kalau sekarang sudah ada pengawatan untuk wiring, ya, untuk pengawatan, pembentukan itu. Ya. Dulu masih pakai tali rafia. Jadi zaman dulu itu tali rafia, pohon mau diarahkan kemana, ya, ditali rafia terus dibanduli batu gitu ya. Biar bentuknya ke situ. Sampai akhirnya berubah jadi kawat. Nah, itu perubahan kawat itu Pak itu juga siapa? Bukan. Kalau bonsai kan dari China ya, dari Jepang lah, kan. Dari mereka lah. Makanya alat-alat bonsai itu masih dari Jepang. Oh gitu. Ya, dari Yuga dan lain-lain itu. Emang ada alat-alat yang spesifik Pak? Banyak sekali alat-alat spesifik. Kawat pun bukan kawat tembaga atau kawat apa ya, tapi kawat aluminium. Memang khusus bonsai. Lembek ya, lebih lembek ya. Betul. Jadi tidak menyakiti gitu ya. Gitu ya. Seperti itu yang didatangkan dari Cina itu? Ya, itu dari sana lah ya. Indonesia ada tapi nggak begitu. Masih kaku. Itu. Oh berarti sebenarnya kalau digarap di Indonesia ada produsen yang bisa bikin. Cuannya gede ya sebenarnya Pak? Nah mungkin bahan-bahannya itu yang susah ya, masih dari sana. Ini saya harus ngobrol sama teman saya yang di Cina ini. Dia punya teman saya kemarin. Iya. Si Dito itu kemarin ya. Siapa? Jackie Chan apa Tilo? Dito Pak. Oh Dito. Dia kan lagi pulang ke Cina dia. Sumpitnya ketinggalan. Nggak bisa makan di sini. Makan ponggolnya pakai tangan. Biasa pakai sumpit. Oh gitu. Iya. Nah selain kesibukan di bonsai yang menyenangkan ini, terus siaran ini. Oh iya, Bapak nyasar ke bidang siaran dari tahun berapa sih? Nah ini, JK belum lahir mungkin ya. Iya, pasti saya kan baru lahir kemarin 2005 saya. Jadi JK itu lahir ketika ibunya bersin. Oh bukan, Pangeran Diponegoro, sunat saya yang MC Pak. Oh iya. Dia yang bikin panggung, iya kan? Kita orang tua semua di sini, jompo semua. Mana-mana yang bikin panggung coba. Kayak Pangeran Diponegoro loh, Pangeran Diponegoro sukanya jering-jering gini loh ya. Ya, tahun sebenarnya sudah SMA juga. SMA itu saya sudah siaran. Kebetulan dulu Damasinta ya, Radio Damasinta di Pekalongan. Saya suka bikin puisi, saya suka membacakan puisi. Nah, dulu ada acara segmen pembacaan puisi. Oke. Ya, setiap Sabtu. Nah, saya ngisi di sana. Sejam atau satu dua karya? 1-2 karya karena akan digilir gitu. Tapi saya mendapat apa ya? Pokok setiap minggu saya harus itu. Dapat jam, dapat jatah. Oke. Ya, dengan puisi-puisi karya sendiri. Nah, saya waktu itu kan terinspirasi oleh Remy Selado sama W.S. Rendra. Oke. Ya, puisi-puisi yang ya. Nggak tahu kenapa saya bikin puisi-puisi yang memang menyerempet ke arah-arah ya, etnis lah gitu ya. Ya. 1 lolos, 2 kali bosnya nungguin. Bosnya dari etnis itu. Wah ini rasialis ini orang gitu ya langsung. Nah, itu ya nggak enak ya. Akhirnya kembali lagi ke alam, puisi-puisi kayak gitu lah ya. Percintaan dan lain-lain. Next, kemudian lulus itu langsung ditarik, terus disuruh siaran di Damasinta. Saya dulu belum ke siarannya. Tapi karena saya mungkin ya dari dulu sudah terlatih untuk program ya, jadi saya disuruh untuk bikin coba SMA loh waktu itu ya. Iya. Masih SMA. Oh belum lulus? Belum. Bikin apa Pak? Nah, jadi sharing sama bosnya. Punya ide apa? Oke.
Kebetulan di sana kan ada bioskop dulu namanya Atrium. Oke. Nah, saya pingin membuat satu features ya. Oke. Kurang lebih 5 atau 10 menitan sebelum kita ngupas film yang diputar di bioskop Atrium. Tapi saya ingin mengupas permasalahan yang sedang dibahas saat itu. Itu tahun 80-an ya. Nah, maka saya katakan saya ingin buat itulah judulnya apa? Siva. Apa itu, Pak? Sekilas info film Atrium. Info film Atrium. Berarti bawa nama Atrium ya? Iya, karena waktu itu kerjasama sama Atrium. Nah, oke, gitu ya, dibayar pokok per itu. Nah, film itu pergantian film itu 3 hari sekali. Ya, bisa bayangkan saya dibayar itu. Jadi kalau sebulan berapa? Oke. Ya, jadi mereka bikin saya bikin skripnya, gitu kan. Terus ada yang produksi, bukan saya, itu ya. Sudah bayaran. Jadi bayaranku adalah dari itu. Oke. Kemudian tawari lagi, punya ide lagi nggak? Oke, saya bikin apa? Idola dan tokoh. Itu apa, Pak? Itu idola dan tokoh itu misal kita membahas tentang satu sosok. Oke, misalkan Pak Jokowi misalkan. Nah, tapi saya tantang kepada yang punya bos saya itu, tapi saya nggak punya link. Bukan bahan-bahannya. Oh, bahan-bahan untuk referensinya. Kalau dulu kan majalah memang banyak sekali. Ya. Banyak sekali. Kemudian dibelikan buku yang tebal banget itu yang mengupas tentang tokoh-tokoh. Wow. Ya, tokoh-tokoh zaman itu kan zaman ya Cendana masih kuat. Ya, tokoh-tokoh itu. Nah, saya lihat. Berarti itu harian atau program mingguan? Nah, itu program harian. Jadi sehari dapat duit lagi dari itu, ya. Udah ditantang lagi. Oke. Kelar itu acara kelar? Belum masih jalan. Tapi ditawarin lagi. Kalau pulang sekolah terus ke situ udah di ruangan sibuk, dan khusus ya. Ruangan khusus. Masih pakai mesin tik yang tak luar biasa. Lu ngebayangin keren banget ya. Keren. Saya terinspirasi saat itu kan ada Cabu. Apa itu? Cabu itu adalah catatan si boy. Ya, film si boy. Bukan film, pakainya adalah memang radio. Ya. Oh iya. Radio dulu kan luar biasa sekali. Berarti kayak drama radio gitu. Nah, tapi kan si boy memang produksi radio Prambors ya Jakarta. Oke. Ya, dia apa kabar kalau Mas Epri lagi denger ini? Wah, ada Mas Epri ini legenda lagi. Iya, pengisi suara si boynya. Si boy yang luar biasa. Berarti Anda yang bikin skripnya atau gimana? Bukan. Berarti itu apa? Saya terinspirasi oleh itu. Oke, terinspirasi. Makanya kemudian saya bilang saya mau bikin sandiwara radio, dibolehkan. Oke. Nah, saya tokohnya adalah ini tadi. Akhirnya saya mempunyai nama tokoh Hendy itu karena itu. Berarti bikin itu apa? Sandiwara radio. Tapi tokohnya tokoh itu ya. Jadi kita lokal konten, kita ambil Pekalongan. Berarti kayak ceritanya keseharian atau keseharian ya, percintaan dan lain-lain. Tapi saya ambil Pekalongan, jadi ya udah. Dulu misal ya kita bilang wah bakso sana terkenal memang untuk mangkal. Itu ya. Ya itu saya ceritakan memang wah ayo kita ke bakso yang ada di Jalan Kartini. Jadi inilah yang kemudian jadi heboh sekali karena belum ada yang waktu itu radio belum ada yang main lokal konten, apalagi di Pekalongan bikin sandiwara radio. Luar biasa. Jadi Anda yang di Pekalongan yang udah sering dengar sandiwara radio, ini beliau ini yang bikin ini ide-idenya. Jadi, yang Damasinta. Yang Damasinta, khususnya di Damasinta. Damasinta. Terus merembet ke radio lain. Radio lain juga kena imbas. Enggak. Jadi kita bikin memang untuk radio kita sendiri. Itu nyampe berapa ratus episode, Pak? Seingat Anda? Berkali-kali. Sudah lupa ya. Sampai berapa? 3 tahun, 5 tahun? Saya itu nge-file. File itu banyak dulu ya. Saya file, kaset-kaset juga saya file. Dilalai itu ya. Wah, dilalai itu apa ya? Ya ujuk-ujuk sekonyong-konyong tiba-tiba debuk gitu ya.
rumah saya kebakar. Ya. Kalau di arsip itu kan ada 2 tingkat, ya, kebakar, jadi file-file itu hilang. Wah, luar biasa sekali. Harusnya saya bisa melihat karya-karya saya dulu. Ya. Kaset pun mungkin, kalaupun masih ada, mungkin sudah nggak bisa diputar. Gitu. Ya, kalaupun tidak ada tragedi itu, Bapak luar biasa. Berarti filenya lengkap ya? Nah, itu. Dan untungnya saat itu, bukan untung sih sebenarnya. Kalau saat itu sudah ada kayak kita penyimpanan digital lebih asik ya Pak. Iya betul. Sudah ada Google Drive itu kan aman. Aman. Makanya karya-karya saya gitu sekarang kan masuknya ke sana. Simpan ke Google Drive ya. Jadi bisa aman nanti sampai anak bisa melihat. Paknya pernah bikin ini gitu ya. Itu jadi setelah lulus SMA saya mau melanjutkan kuliah. Ya, karena enak sulit duit gitu ya. Itu. Nah, setelah itu saya langsung ini yang luar biasa sekali, padahal zaman dahulu kalau membuka lamaran pekerjaan radio itu yang antri. Susah ya? Wah, susah dari Tegal sampai Ambon gitu ya. Bohongnya. Ya. Masya antusiasmenya luar biasa saat itu. Ya, karena saat itu penyiar itu adalah artis. Keren ya Pak. Keren saat itu ya. Jadi kalau kita ke rumah orang itu, camer itu, wah luar biasa. Kuliah gagal ya, karena keasikan saya juga sebenarnya dulu sudah cocok itu di perikanan dan pertanian apa perikanan? Oh, pengen masuknya ke situ? Sudah di Unikal dulu, Unikal baru buka. Udah masuk. Gitu kan. Oh, Bapak generasi pertama Unikal. Tapi nggak jadi akhirnya kan. Tapi kemudian saat itu saya dipanggil untuk disekolahkan broadcast. Sama Damasinta. Damasinta yang lama ya, belum Damasinta yang baru ya. Damasinta lama. Damasinta lama bukan CPP gitu ya. Nah, itu akhirnya ya udahlah saya mendalami. Sekolahin. Berarti apa itu? D3 atau semacam kalau kursus? Dulu itu apa ya? Kalau dulu itu LPK ada namanya Temi Lesanpura. Temi Lesanpura itu pendiri dia itu Radio Jakarta. PH gitu. Ada orang radio yang luar biasa sekali, almarhum Pak Temi Lesanpura ya. Dia yang mengolah untuk Prambors Radio, kemudian Radio SK. Radio SK itu kan yang melahirkan Dono Kasino Indro dan artis-artis. Termasuk bagi Tommy Ing dan lain-lain. Legend itu ya. Kalau Prambors itu tahu sendiri lah artis-artis semuanya di sana yang melahirkan Desta sampai Vincent itu kan hasil dari sana semua. Prambors, saya itu dapat ilmu dari situ ya, bagaimana mengolah sebuah program yang kemudian beda, different ya. Dan mendapat antusiasme bagus ya. Kalau cuma Assalamualaikum, masih ketemu benar biasa aja. Makanya saya, hai, halo, hai. Itu kan orang langsung, wah ini pasti Porokonco ini. Kalau ketemu pun, hai, halo, hai, gitu kan. Hai Porokonco, gitu ya. Ini ada sesuatu yang memang alhamdulillah dari tahun ke tahun yang saya banyak sekali belajar dari orang-orang yang menggeluti dunia radio. Anda mengelola YouTube ini dengan tadi pemahaman dan bekal-bekal pendidikan itu sangat terbantu berarti ya Pak? Sangat, karena harus ketika kita bikin sebuah channel itu kan analistiknya seperti apa, ya. Passionnya seperti apa. Saya nggak mungkin bikin podcast kalau passion saya nggak ke podcast. Saya nggak mungkin bikin channel lain yang membahas misal apa gitu ya. Kebetulan yang saya kuasai jadi hobi ya. Hobi. Nah, saat itu saya penyuka. Kalau saya pingin nanti bisa jualan lain-lainnya, saya harus bikin apa ya channelnya ya. Gitu. Dulu pertama kali cupang, ya, ikan cupang, karena saya juga menguasai cupang. Ya, tapi ternyata next pada perkembangan berikutnya, wah ini harus saya rubah ini. Ya. Saya harus mencintai yang pertama kali dulu gitu ya. Sampai lupa cinta pertamanya Bapak ke bonsai ya. Bonsai. Oh ternyata bonsai, dan diketemukan justru ketika saya perjalanan dari Tegal ke Brebes, yaitu di arah Krandon. Saya lihat kok ada PPBI, Persatuan Penggemar Bonsai Seluruh Indonesia. Saya mampir. Dan ternyata langsung kenalan sama ketua PPB ini, cabang Tegal. Ya udah, ketika ketemu, wah saya akan garap ini semua. Nah, saya di rumah sudah mulai analistik seperti apa nih, ya.
Nah, kebetulan kan saya program ya, jadi udah paham betul target audiennya, nanti listener-nya seperti apa, bagaimana gaya bicaranya, gitu kan. Nah, ketika tadi kan JK ya, wah Bonsai itu tua gitu ya. Saya pernah seperti, wah ini tua, oke lah. Saya saat itu ya membawa, karena target audiens saya, wah Bonsai itu 30 sampai 60-an. Berarti gaya bahasa saya seperti ini. Parubaya lah. Parubaya ya. Tapi next, karena saya sudah menguasai itu, saya akan rubah, ini channel saya menjadi pemula. Nah, disitulah kemudian saya coba, paling tidak ketika saya membuat sebuah channel kemudian harus bermanfaat ya. Makanya kalau di akhir kalimat saya itu pasti ada ya, semoga yang sekejap bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu berbuat baik dan berikan yang terbaik. Oh, itu tagline-nya kalau terakhir. Terakhir ya. Karena paling tidak kan orang, wah iya ya. Nah, itu ya. Jadi ya yang sekejap, semoga, karena edukasi apapun harus ada sesuatu yang kita berikan kepada penonton kita, followers kita ya. Followers jadi kita, ada manfaatnya gitu ya, Pak. Itu subscriber kita, itu harus ada manfaatnya, diberikan sesuatu. Oke, sip. Disitulah saya menemukan, wah ini harus, terus sasarannya apa? Terkonsep ini, jangan awegan gitu ya. Oke. Ya itu tadi karena saya berangkat dari program. Basicnya dari situ ya, Pak ya. Program. Jadi ini cuma berbeda media, tapi ilmunya sama gitu ya. Betul, karena kita mengambilkan ini hampir, kalau kita bilang kan untuk dunia radio kan sunset industry. Senja. Senja. Oke, ini bahasanya asik nih, anak senja nih ya. Itu ya. Nah, saya sudah memikirkan itu sejak 3 tahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu. Sebelum corona berarti ya, aku harus membuat sesuatu nih. Jika nanti tempat yang saya pijain ini kok sudah mulai goyah, nah itu saya sudah nyiapkan itu. Oke. Itu karena kalau di YouTube, ya jadi YouTuber, itu kan nanti bisa kita wariskan ke anak kita. Dilanjutkan. Nah, makanya anak saya itu meskipun cewek kan ini different lagi, karena di Indonesia belum ada, atau mungkin 1, 2, 3 yang saya nggak tahu ya, tapi belum pernah saya menemukan pebonsai itu cewek. Oh, belum ada, Pak? Belum ada ya pebonsai itu. Jadi trainer yang membuat bonsai ya, nggak ada itu. Belum, mungkin ada, tapi saya belum pernah ketemu ya. Tapi kalau luar negeri saya pernah lihat. Langka maksudnya. Hanya ada beberapa. Makanya sedikit demi sedikit anak itu saya racuni, mesti saya ajak untuk bikin. Karena bagaimanapun ini nanti kerajaan ini akan dikasihkan ke dia ya. Betul. Kemudian saya mengelola lagi, saya tergabung dalam manajemen PAC. Apa itu, Pak? Ya, itu menaungi talent snack video. Oh, snack video. Jadi satu manajemen itu ya. Manajemen di snack video. Kemudian itu pun nanti karena saya biasa membuat yang durasinya 10 menit ke atas, ketika saya harus bikin yang 1 menitan itu short ya. Wah, ya kalau gampang snack sekali, banyak. Nah, ini nanti yang saya katakan ya semoga ya saya mencangkulnya sekarang, menanamnya sekarang, ya nanti tumbuh berkembangnya buat anak lah. Iya. Satu, karena bapaknya itu kok dari dulu bidangnya broadcast, bidangnya program, yang saya tahu bapak seperti ini ya, matengin sekalian gitu ya. Nah itu nanti untuk anak, makanya kemarin ketika di Jakarta atau kemanapun anak mesti diajak, jadi edukasi dia. Tapi interest nggak sih, Kiran? Interest sebenarnya dia sudah tahu. Bukan karena terpaksa gitu. Bukan, dia sudah mulai tahu ini jenis apa. Oke. Nah, kebetulan saya juga kalau tanaman hias kan belajarnya dari tabloid, turbus ya. Turbus masih ada, Pak? Masih ada, harganya semakin mahal ya. Nah, anak saya itu dari awal itu sudah tak ajarin ya jenis-jenis palem, dia sudah tahu semua gitu ya. Ini jenis palem apa. Jadi kalau dia ikut jalan itu pasti palem apa? Itu pohon apa? Ini apa? Nah kalau di pebonsai pun seperti itu. Jenis apa, Dek? Dia tahu. Wah, udah ngeri. Jadi edukasi ke sana. Karena memang anak itu kan nggak bisa dipaksakan. Bagaimana biar tidak memaksakan anak ya kita ajak, kemudian dia suka. Ya. Diberi, wah ini rasanya ini ya. Nanti kan
tersugesti. Kamu harus belajar. Kamu harus belajar. Itu nggak susah. Cara ngeracunnya gitu memang tersugesti di bawah, pelan-pelan, diajak, dikenalin gitu. Gini loh, Jack, kalau dulu saya suka badminton ya. Ya. Suka tapi bukan berarti saya bisa. Iya, gitu ya. ya. Saya itu pingin anak saya menjadi pemain bulu tangkis. Oke. Ya. Nah, waktu saya kerja di Pati kebetulan ya. Nah, di sana itu kan banyak klub-klub bulu tangkis. Iya, oke. Ya, itu sebelah kontrakan rumah saya juga ada. Itu tiap hari anak tak ajak ke sana, tapi interestnya nggak ada. Biasa aja gitu. Apa sih? Iya, gitu. bahkan tak coba belikan raket pun enggak senang paling ya. gini-gini, ini ya sport cuma. Kita kan tahu ya. Iya. Meskipun kita pingin menjadikan anak itu, Iya. Nah, tapi ketika kita melihat itu ya Nggak tertarik gitu nggak ya. tertarik ya jangan dipaksakan. Punya anak beda gitu kan. Oke. Tapi ketika dia di tanaman hias, di bonsai, seneng. Wah, passion. Ya udah. Tapi pelan-pelan kan nggak harus yang langsung antusias. Oke. Makanya di rumah saya itu ada bonsai-bonsai kecil itu ya dia. Terus kemudian bagaimana dia di rumah itu kebetulan ada pohon pucuk merah. Banyak sih pucuk merah itu ya. Nah, kebetulan di sana itu berbuah, kemudian ada bijinya, dia belajar untuk menyemai dan berhasil. Wow. Ini kan. Nah, dari sana kan saya lihat ya ini bismillah lah itu. Tuh. Interest di situ ya ternyata ya. Interest di situ. Berarti pas ya, bapaknya memulai, anaknya juga menyambut dengan oke, antusias dan enggak diarahkan bikin konten sendiri gitu. Dia konten sendiri sudah bisa. Oh, sudah bisa. Dilepas aja sudah bisa. Edit sendiri juga bisa. Tapi karena anak muda ya. Iya. Anak muda, bukan anak muda, deng, anak kecil ya. Anak kecil. Usia berapa itu sih kira sih? 10. Sekarang sudah 13. Oh, 13. Nah, kalau dulu pas 6 itu ya kayak bahasa anak kecil kayak JK itu. Halo guys. Iya, halo guys, masih sama saya guys. Kameranya goyang-goyang guys gitu ya. Tapi nggak masalah itu sebagai tadi awalan ya, Pak ya. 5 tahun atau 10 tahun ke depan, Pak, Bapak pengen bikin apa sih? Atau pengen bikin apa, memproduksi apa, atau mau apa gitu loh? Jadi pada semakin kita bertambah umur kan semakin kalau bisa semakin bijaksana, semakin nggak neko-neko lah, ya cukuplah udah bahwa kebahagiaan itu nggak melulu soal bicara cuan. Ya. Cuan banyak kalau kita sakit dan lain-lain ya percuma. Cuan banyak kalau memporandakan kehidupan rumah tangga kita juga percuma. Ya. Jadi alangkah bijak, nggak muluk-muluk ya. Saya hanya pingin kalau punya rumah halaman belakangnya ya luas. Bonsai semua. Bukan bonsai tok, mungkin ada beberapa yang pingin saya tanam ya, bukan ganja loh. Iya, jangan ganja. Bukan ya. Ya, apapun itu yang menghasilkan. Karena saya sudah tahu pasarnya kalau bonsai ya. Ketahuan ya, Pak? Ketahuan, udah. Artinya gini, sudah punya, bukan sombong ya, sudah punya nama lah gitu ya. Ya. Itu sudah gampang gitu. Jadi lahannya saja nanti saya kembangkan. Kemudian kalau next, pengen punya nursery. Nursery itu adalah toko tanaman hias lah. Toko tanaman hias? Nursery ya. Kirana Nursery. Kirana Sudah ada terencana ya. Terencana. Di situ kita bikin pupuk sendiri ya. Kompos sendiri ya, terus media tanam sendiri termasuk peralatan bonsai dan lain-lain. Ini seperti itu. Jadi udah tenang gitu ya. Udahlah, closing aja, Pak. Ya, closing aja. Saya nggak tahu bahasa closingnya itu apa ya. Statement closing yang different dari narsum yang benar-benar out of the box, yang Pak Hindi banget, yang luar biasa, yang bisa memberikan motivasi. Anda misalkan butuh waktu, masih ada waktu 20 menit ya, ada ya? Enggak. Oh 2 menit, keren 20 menit. Kalau 20 menit nggak apa-apa, Pak. Silakan, Pak. Yang pasti jangan lupa untuk selalu bahagia. Dan ini ya, semoga yang sekejap bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu berbuat baik dan berikan yang terbaik. Terima kasih sudah bersama kami. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam kompak selalu. Oh, baru tahu salam kompak selalu. Iya bener kan, dulu radio kan gitu. Salam kompak selalu. Oh bukan. Siapa? Sekali di udara tetap di udara. Merdeka.
damailah negeriku, iya. damailah bangsaku. Oke, dah, Bar.